Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rohmah dari UPBJJ Semarang dengan NIM 04890439. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai COVID-19. Yang pertama ada, apa itu COVID-19? Yang kedua, bagaimana cara kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Yang ketiga, bagaimana sih penyebaran COVID-19 itu? Dan yang keempat, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian di saat pandemi? Dan yang terakhir, bagaimana sih pendidikan yang ada di Indonesia pada saat pandemi COVID-19? Oke, materi yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari Cina yang berupa flu, disertai demam tinggi dan tenggorokan sakit. Virus ini dapat menyebabkan kematian pada manusia. Bagaimana sih upaya kita dalam memutus mata rantai COVID-19 ini? Yang pertama, kita bisa selalu membawa hand sanitizer ketika sedang beraktivitas. Kalau yang lebih efektifnya itu kita bisa mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun atau desinfektan lainnya. Yang ketiga itu kita bisa memakai masker untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Bagaimana penyebaran COVID-19? Yang pertama, bisa melalui kontak fisik atau kita saling berbicara dengan teman ketika teman itu sedang mengidap COVID-19 dengan tidak disertai gejala, kita kan tidak tahu. Nah, dengan itu kita bisa memakai masker supaya melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, itu bisa juga dengan mencuci tangan secara berkala ketika kita di luar. Saat kita mau makan, kita bisa cuci tangan supaya bakteri yang menempel pada kulit kita itu bersih ya, hilang. Lalu bisa menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, ketika kita bersin, kita bisa menggunakan tisu untuk menutupi mulut kita dari bersin yang keluar sehingga tidak menciprat ke orang lain, atau dengan menggunakan siku seperti ini ya. Gitu. Dengan cara seperti itu, bersin kita ataupun dahak kita tidak mengenai orang lain. Dan COVID-19 atau penularannya lewat apa? Virus COVID-19 atau corona ini bisa menular melalui dahak, batuk ketika kita bersin, gitu ya. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan perekonomian di saat situasi pandemi? Di sini bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia internasional, COVID-19 ini melanda. Jadi tidak hanya negara kita saja yang mengalami COVID-19 sehingga perekonomian di negara kita bisa menurun. Yang saya lihat saat ini, upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini untuk bagi pekerja itu pemerintah memberikan BSU atau bantuan subsidi upah. Hingga sekarang ini yang saya ketahui ada 2 kali penerimaan BSU bagi karyawan. Serta bagi yang mereka belum mendapatkan pekerjaan, mereka diberi pelatihan secara gratis dan diberi uang saku untuk modal nantinya mereka menjalankan usaha yang sudah mereka pelajari, yaitu melalui program prakerja. Program prakerja ini sudah lebih dari 10 gelombang. Lalu bagaimana sih kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat pandemi COVID-19? Nah, saya lihat dari segi positifnya, banyaknya kursus online atau pembelajaran online seperti Zenius, Ruang Guru, atau aplikasi lain yang memberikan diskon secara besar-besaran. Bahkan ada yang memberikan secara gratis.
dan yang baru-baru ini saya lihat, pemerintah memberikan subsidi untuk para siswa ataupun mahasiswa yang ingin belajar bahasa Inggris di kampung Inggris LC dengan subsidi atau diskon pembayaran. Pandemi ini juga mempercepat transformasi pendidikan yang dulunya kita hanya belajar mengajar atau proses belajar mengajar kita melalui tatap muka saja dengan bertemu guru, lalu mengerjakan tugas, seperti itu. Namun, pada kondisi pandemi ini kita belajar melalui online atau tatap muka menggunakan handphone ya. Memang sih kadang terasa kurang efektif. Lalu sisi negatif pandemi di dunia pendidikan. Yang pertama, bagi adik-adik yang tidak mempunyai handphone ataupun mengalami kendala internet, mereka susah. Lalu segi negatif pandemi COVID-19 ini pada dunia pendidikan, yang itu untuk adik-adik kita yang tidak mempunyai handphone atau kendala dalam masalah internet, mereka susah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga materi yang mereka dapatkan itu tidak sesuai atau kurang dari teman-teman lain yang ada di daerah dengan internet, dengan koneksi internet yang lebih baik. Di sisi lain, saya juga menyarankan untuk memberikan penyuluhan bagi orang tua yang sedang menyikapi anaknya atau mendampingi anaknya saat proses belajar mengajar pada masa pandemi. Dari penyampaian gagasan saya mengenai COVID-19, saya menyimpulkan bahwa COVID-19 memberikan dampak positif dan negatif bagi negara kita Indonesia. Salah satunya tadi di dunia pendidikan. Kita harus mendukung segala program pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19, dari yang menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, serta upaya kita memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pendidikan sekarang ini pada masa pandemi dengan pembelajaran yang menggunakan internet. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.